ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada banyak hal penting yang dapat kita petik dari tertangkapnya Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Di satu sisi, ini tentu adalah pelajaran hidup bahwa kecantikan dan kekayaan bukanlah segalanya. Bayangkan, apa sih yang nggak dimiliki Nia? Secara fisik, dia bisa dibilang sempurna. Dia punya suami yang gagah dan kaya, dia punya anak yang lucu dan sehat, dia punya segala hal. Dan toh dia harus terjerumus menjadi pengguna narkoba. Tapi bagi saya, di luar itu ada banyak hal lain yang harus kita bicarakan terkait penangkapan Nia. Pertama, kita belajar bahwa penegakan hukum berlaku di Indonesia tanpa pandang bulu. Nia dan Ardi Bakri adalah dua manusia yang datang dari keluarga yang punya posisi politik dan ekonomi tinggi di negara ini. Mereka bukan pasangan sembarangan. Di masa lalu kita mungkin akan memandang mereka sebagai kaum untouchables, dalam arti tidak akan tersentuh oleh hukum. Kita dulu menyangka aparat penegak hukum tak akan berani main-main dengan mereka. Atau kalau tidak perlu dikaitkan dengan kekuatan politik, dulu kita mungkin akan dengan sinis mengatakan orang-orang semacam itu dengan uang berlimpah yang mereka miliki dapat membeli semua termasuk polisi. Dengan kata lain, semula mungkin ada anggapan bahwa orang-orang seperti Nia dan Ardi terlalu tinggi untuk dipermalukan di depan publik. Karena itu sikap polisi membeberkan penggunaan narkoba oleh Nia dan Ardi ke depan publik layak membuat kita optimis tentang komitmen polisi dalam memerangi narkoba tanpa diskriminasi. Memang, semula sempat ada orang-orang nyinyir yang menuduh polisi dengan sengaja menutup-nutupi keterlibatan pasangan selebritis itu. Lantas ketika kuasa hukum meminta agar Nia dan Ardi menjalani rehabilitasi, muncul kesinisan berikutnya bahwa mereka akan diperlakukan istimewa. Seolah-olah mereka tak akan diadili, cukup direhabilitasi. Buat saya, kenyinyiran semacam ini hanya bisa datang dari mereka yang sudah berhati dengki. Bagaimana mungkin polisi dituduh menutup-nutupi bila sejak penggerebekan, polisi sudah secara terbuka mengungkapkannya kepada publik. Nia dan Ardi ditangkap tidak secara diam-diam. Tidak ada alasan sedikit pun untuk menuduh polisi berada di bawah tekanan. Dari konferensi pers yang dilakukan Kapolres Jakarta Pusat, Hengki Haryadi, semakin jelas menunjukkan integritas polisi. Nia dan Ardi di situ muncul dengan pakaian tahanan dan memberikan pernyataan secara terbata-bata. Kapolres juga menyatakan tidak akan ada perlakuan istimewa. Soal rehabilitasi adalah kewajiban yang termuat dalam undang-undang, kata Kapolres. Dan program rehabilitasi tersebut tidak meniadakan fakta bahwa kasus mereka akan diproses di pengadilan. Tapi setelah mengatakan polisi bekerja serius, saya juga perlu menyebut sisi lain sebaliknya. Kasus Nia adalah satu kasus yang menjadi bagian dari gerak yang jauh lebih menakutkan. Kapolres menyebut selain menahan Nia dan Ardi, polisi juga berhasil menciduk sejumlah pengedar narkoba yang punya spesialisasi memasarkan narkoba kepada kalangan elit. Berdasarkan penyelidikan, menurut Hengki, memang ada upaya sengaja memasarkan narkoba pada kalangan tertentu, kaum-kaum jet set, kalangan elit. Bahkan Hengki dengan tegas menyatakan polisi sudah memetakan peredarannya dan tinggal tunggu waktu sebelum polisi akan membongkarnya. Kalau dikaitkan dengan fakta-fakta lain yang terungkap akhir-akhir ini, saya melihat ada sebuah gerakan terorganisir, menakutkan untuk menghancurkan Indonesia antara lain dengan menggunakan narkoba. Kaum elit adalah kalangan yang menentukan jalan politik dan ekonomi Indonesia. Bila anak-anak atau keluarga dari orang penting di Indonesia, apakah dia menteri, atau penegak hukum, atau pimpinan partai, atau pengusaha, bisa dikuasai para pedagang narkoba, tinggal tunggu waktu sebelum negara ini mengalami kehancuran. Mafia narkoba ini bukan saja melihat Indonesia sebagai pasar yang menggiurkan. Mereka sangat mungkin juga punya agenda-agenda politik dan ekonomi untuk menguasai Indonesia. Dan saat ini upaya menguasai Indonesia dipermudah karena konsentrasi pemerintah dihabiskan pada perang lawan pandemi COVID-19. Bisa dibilang saat ini jalan masuk ke Indonesia sedang lebih longgar. Untunglah kita masih punya kepolisian
Badan Narkotika Nasional BNN dan juga Dirjen Bea Cukai yang bekerja keras. Pada akhir April lalu misalnya, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hanya dalam kurun waktu 4 bulan pertama di tahun 2021, terbongkar 422 kasus upaya penyelundupan narkoba dengan berat bruto mencapai 1,9 ton. Pada bulan yang sama, April, Polri juga mengungkapkan terbongkarnya penyelundupan sabu 2,5 ton. Saya ulang ya, 2,5 ton. Ada 18 tersangka tertangkap di sejumlah lokasi, mayoritas di Aceh. Kemudian Polda Jakarta dan Polres Jakarta Pusat juga berhasil membongkar penyelundupan 1,1 juta ton narkoba pada Mei-Juni. Kalau Anda lihat, ini bukan angka yang main-main. Bila itu semua berlangsung dalam kurun waktu yang pendek, kita curiga bahwa ini semua memiliki keterkaitan. Ini jelas sebuah ancaman yang serius. Yang menarik juga ada informasi yang menunjukkan bahwa arus narkoba ke Indonesia yang terjadi saat ini terkait dengan sindikat narkoba dari jaringan Timur Tengah. Bahkan diduga hasil dari penjualan narkoba di Indonesia ini digunakan untuk membiayai terorisme di Timur Tengah. Apakah ada juga yang digunakan untuk membiayai terorisme di Indonesia? Belum jelas. Tapi ada satu ilustrasi menarik soal ini. Kalau Anda mengikuti berita narkoba, di akhir tahun lalu terungkap kabar tertangkapnya para anggota pengedar narkoba jaringan Timur Tengah di Jakarta Pusat. Di mana lokasi persisnya? Di Petamburan. Dan Petamburan, asal Anda tahu saja, adalah lokasi markas ex-FPI. Saya tentu tidak ingin menyimpulkan bahwa ada kaitan antara FPI dengan jaringan narkoba Timur Tengah. Tapi tidakkah menarik untuk mencoba menyusun potong-potong puzzle itu menjadi sesuatu yang masuk di akal? Bagaimanapun buat saya, satu hal yang pasti adalah ada upaya besar yang sistematis untuk menghancurkan Indonesia. Karena itu Indonesia tidak boleh lengah. Dan untuk itu kita semua harus terus mendukung pihak kepolisian, BNN, Bea Cukai untuk bersikap dan bertindak tegas. Kasus Nia dan Ardi penting, namun jauh lebih penting untuk bersama-sama mendukung perang melawan mafia narkoba. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.